sastra. Nah, itu kita laksanain nanti sekitar bulan November. Wah, dekat ini ya. Udah deket ini, untuk tanggalnya spill nggak nih? Jangan. Oke. Itu tanggalnya nanti ya. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gema Nuranians, selamat datang kembali di podcast Gema Nurani. Sebelumnya aku mau tahu nih kabar teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, aku Naila Zahira Arifah dari SMIT Gema Nurani. Dan di sini aku menjadi host yang akan mendampingi podcast pada hari ini. Tapi kali ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama dua kakak keren dari Prefect Student. Siapa lagi kalau bukan Kak Rasya dan Kak Ijar. Halo Kak. Halo Naila. Halo semua. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang Prefect Student. Prefect Student itu apa sih Kak? Oke, Prefect Student sendiri sebenarnya sama kayak OSIS pada sekolah umumnya. Jadi dia sama ada struktur yang jelas kayak ketua OSIS, wakil ketua OSIS, jabatannya ada, divisinya ada. Tapi yang membedakan kalau Prefect Student itu dia menjalankan tugas atau prokernya berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi tetap atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Kak. Oh, jadi kurang lebih Prefect Student itu seperti OSIS-OSIS yang ada di sekolah lain ya? Benar. Nah, di dalam suatu organisasi itu pasti ada ketua dan wakilnya kan? Ya. Kalau tidak salah, ketua dan wakil tahun kemarin itu Kasinta dan Kadines. Nah, untuk yang periode sekarang itu siapa Kak kalau boleh tahu? Ya, untuk Prefect Student sendiri kita menyebutnya itu presiden ya. Iya, Presiden dan wakil presiden. Untuk presiden Prefect Student tahun ini itu dia Kak Fitria Naswa. Sedangkan untuk wakil presidennya, wakil presiden Prefect Student itu ada Kak Mariza Kaila. Wah, jadi kalau dilihat-lihat dari namanya ya, dua-duanya ahwat nih ya, dua-duanya. Ya, tahun ini kita nggak ada Ikhwan sih untuk presiden wakil presidennya. Semoga di tahun depan bisa ada Ikhwannya ya. Amin. Semoga. Nah, kalau dari nama organisasinya aja udah beda nih, Prefect Student. Terus nama ketua dan wakil ketuanya juga presiden dan wakil presiden. Untuk nama divisi dan jabatannya tuh tetap beda apa tetap sama? Beda juga. Yang sama itu cuman bendahara sama sekretaris, itu namanya sama. Cuman kalau untuk kayak presiden wakil presiden itu beda kan. Terus kalau di OSIS lain namanya itu kan kalau ketua divisi ya ketua divisi, kalau anggota ya anggota, kalau divisinya dinamain sekbid gitu kan, seksi bidang gitu. Tapi kalau di PS SMIT Gema Nurani ini untuk kepala divisinya kita biasa menyebutnya menteri. Kalau anggotanya kita biasa nyebutnya staff. Dan untuk sekbid atau divisinya kita biasa nyebutnya itu kementerian ya, Kementerian di PS SMIT Gema Nurani sendiri juga punya 6 kementerian. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? 6 kementerian diantaranya itu ada Kementerian Agama, Kementerian Sosial Politik, Kementerian Komunikasi Informasi, Kementerian Pendidikan Olahraga, Kementerian Humas Bisnis, sama Kementerian Kreativitas Minat Bakat. Itu 6. Wah, beragam banget ya kementeriannya. Terus nama-namanya juga keren-keren banget. Iya. Berasa jadi orang penting ya. Iya, jadi orang penting ya, Mam. Nah, pasti sebelum kita bergabung ke dalam Prefect Student itu pasti ada proses-proses yang dilalui nih. Proses-prosesnya tuh apa aja sih Kak? Ya, kita sendiri waktu itu melalui 4 tahap ya. Iya, benar 4 tahap. Yang pertama itu Google Form. Jadi kita harus ngisi Google Form nih. Kita ngisi Google Form dan isinya tuh kita harus benar-benar ngisi kayak niat, ngisi dengan benar lah. Nggak boleh yang asal ngisi, pokoknya nggak boleh yang penting terisi itu nggak boleh. Nah, Google Form udah terisi, diseleksi,
nanti yang proses kedua itu ada poster digital. Ya, poster digitalnya. Poster digitalnya itu nanti dari kakak-kakaknya ditentuin temanya apa, terus cara bikinnya gimana. Nah nanti kita post di IG. Kita postingannya bukan yang satu, tapi yang satu, ya. dari yang feed gitu ya. Ya, yang feed, yang feed. Grid lah di grid ibaratnya. Jadi kayak nanti berderet gitu. Nah, udah tuh. Habis itu yang ketiga itu wawancara. Nanti kita akan diwawancara sama kakak-kakak OSIS yang udah ada di situ Ya, sebelumnya. Nah, wawancaranya itu agak susah-susah gampang sih, soalnya juga pertanyaan menjebak ya. Iya, Pertanyaan menjebak. Pasti sih kalau Ya. masuk organisasi pertanyaannya suka kayak gitu ya. Iya. Nah, aku mau tanya nih, itu kan wawancara ya. Kira-kira waktu itu kakak wawancaranya itu secara offline apa online nih kak? Nah, kebetulan waktu itu kita corona ya. Iya, jadi corona, covid, udah online aja. Langsung tahu ya. Terus apa lagi kak? Nah, yang terakhir ini tuh ada penilaian guru. Ya, jadi bener. kalau misalnya kalian udah lolos nih 3 tahap ini, tapi kalau kita buruk di mata guru sama aja nggak lolos pada akhirnya juga. Jadi kita juga harus baik ya, karena emang jangan aneh-aneh lah gitu kan. Iya. Udah sih kak, itu aja 4 gitu. 4 tahap ya, nggak terlalu banyak sih. Cuman kalau dipikir-pikir susah-susah gampang ya. Iya. Gampang emang. Nah, kalau tadi kita udah bahas cara masuk ke dalam prefect student-nya, pasti di prefect student tuh ada program kerjanya ya kan? Ada, benar. Program kerja apa aja sih kak yang udah terjalankan? Yang udah terjalankan sebenarnya banyak, banyak banget. Tapi mungkin kalau di sini aku sebutin 5 aja, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Untuk program kerja yang pertama ada namanya Geisha Time. Geisha. Yang kedua Atlas, yang ketiga Ramco, yang keempat Festem, dan yang kelima itu yang terakhir adalah Twin PS. Oh, coba aku mau dengar dari yang pertama dulu, Geisha Time. Geisha Time itu apa kak? Geisha Time sendiri itu adalah salah satu program kerja yang diadain sama Kementerian Kreativitas dan Bakat ya? Enggak. Iya. Bukan. Atau pendidikan olahraga ya waktu itu ya? Iya, Pendidikan olahraga ya, pendidikan olahraga. Jadi di situ kita konsep sebagai seminar edukasi gitu. Nah, kita di situ mengundang alumni SMA ITB Manurani yang sekarang udah duduk di bangku-bangku berpelajaran atau universitas negeri gitu atau swasta gitu. Nah, ini ada salah satu bukti kegiatannya, bukti kegiatan Geisha Time. Itu kita ada undang dari Universitas Gajah Mada, Universitas Erlangga, dari Institut Pertanian Bogor, dari UIN Bandung, dan masih banyak universitas lainnya gitu. Keren-keren banget ya kak, ternyata alumni Gema tuh bisa masuk ke universitas yang besar. Nah, selanjutnya ada program kerja apa lagi kak? Selanjutnya kita ada Atlas. Atlas tuh ada kepanjangannya atau cuma Atlas saja? Nah, jadi ada ya banyak. Ada. Jadi panjangan Atlas sendiri tuh arungi petualangan, alirkan solidaritas. Apa tuh kak? Iya. Emang acara. Alumni petualangan, Arungi petualangan, alirkan solidaritas. Nah, itu tuh maksudnya apa sih kak? Ya, jadi sebenarnya Arungi Petualangan tuh kayak ya kita di sini berpetualang lah, karena di sini kan kita ada berbagai macam lomba, mereka di situ petualangan dan tetap dengan menjalankan solidaritas sama teman yang tinggi gitu. Berarti dia tuh termasuk lomba-lomba gitu ya? Lomba-lomba. Sebenarnya Atlas ini Classmate. ya classmate. Hampir sama kayak classmate ada sekolah-sekolah lainnya. Cuman di situ kalau bisa dilihat ini ada bukti salah satu fotonya di bannernya itu ada Atlas 2.0 karena kenapa kita ada nama 2.0-nya karena kebetulan Atlas ini untuk yang kedua kalinya kita adakan gitu. Berarti Atlas itu dengan kata lain tuh class meeting ya? Class meeting benar. Class meeting. Terus apa lagi tuh Pak? Terus Atlas sendiri itu ada lomba-lombanya juga. Ya, Lomba-lombanya itu ada apa aja? Kak? ada lomba futsal sarung. Futsal sarung. Tadi di fotonya.
Terus juga ada lomba tetandi atau tes penglihatan dan pendengaran, ada lomba pecah balon, lomba tebak gaya, dan sama lomba sambung ayat. Berarti kebanyakan lombanya tuh yang sport gitu ya. Sport. Selanjutnya ada apa nih Kak? Selanjutnya ini ada. Nah ini dia. Ini adalah Ramco. Ya, Ramco. Ramco itu dia. Ramco itu ada kepanjangannya apa Ramadan Competition Kak? Bukan Bukan ya? Bukan. Apa? Banyak yang nyangka emang, banyak yang nyangka kalau Ramco itu Ramadan Competition. Padahal ini kita adain di akhir bulan Juli. Berarti jauh banget emang dari Ramadannya. Iya, jauh banget emang. Karena ini emang buat ini ya, memperingati tahun baru Islam ya. Iya, bulan Muharram. Muharram. Karena Ramco itu Muharram Competition gitu. Di dalam Muharram Competition ini ada lomba-lomba apa aja sih Kak? Oke, kalau di Ramco sendiri kita ngadain 3 lomba. Lomba nasyid, lomba tahfiz, sama lomba dakwah ya. Lomba dakwah. Karena emang buat tahun baru Islam ya, jadi lombanya juga lebih islami. Iya, jelas. Nah, ada apa lagi nih Kak abis ini? Lalu habis itu ada Festem. Nah, Festem ini adalah bukti salah satu kegiatannya. Di Festem ini kita kepanjangannya adalah 17 Agustus at Gemanurani. Jadi di sini kita buat hari kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang kita laksanain itu 2 hari sebelum hari kemerdekaannya. Jadi tanggal 15 sampai 16 itu kita adain. Di situ juga kita ngadain lomba-lomba yang cukup banyak. Ada lomba pengetahuan Indonesia, ada lomba futsal, lomba makan kerupuk, lomba balap lereng, dan masih banyak lagi lomba-lomba lainnya teman-teman. Berarti dia lebih ke lomba 17-an karena emang untuk 17-an ya? Iya. Apa lagi nih yang kelima? Yang kelima, ini baru banget dilaksanain nih. Wah, apa tuh? Tuing. Yes. Wah, unik banget ya namanya Tuing. Tuing tuh maksudnya apa nih? Tuing atau gimana nih? Emang lucu namanya. Itu Tuing itu panjangannya ada. Itu studi banding ya. Studi banding. Jadi kita laksanain studi banding ke sekolah. Kalau kemarin ini kita laksanain di SMA 40 Jakarta, daerah Ancol. Baru banget kita laksanain tanggal 22 Agustus kemarin. Jauh juga ya Kak di daerah Ancol. Kenapa sih Kak milihnya di daerah Ancol? Padahal di SMA negeri yang di Bekasi tuh nggak kalah keren juga Kak. Karena kemarin itu kita emang ada kenalan. Itu salah satu kenalan dari temennya ketua pelaksana Kamariza Kaila. Dia punya temen di sana. Jadi kebetulan juga temennya adalah ketua OSIS. Kalau nggak salah itu ketua OSIS juga temennya. Jadi kita lebih gampang lah komunikasinya. Kita gampang diskusinya buat bisa studi banding di sana. Oh, jadi karena ada ikatan pertemanan juga, terus juga temennya ketua OSIS, jadi komunikasinya juga lebih mudah ya. Benar. Iya, betul. Selanjutnya kita sudah berbincang tentang program kerja yang sudah terjalan. Aku juga mau tahu nih, ada nggak sih program kerja dari Prefect Student yang dilaksanakan secara rutin atau setiap hari? Oke, mau tahu dari Ijar dulu atau mau dari aku? Boleh dari Karasya. Oke, dari aku dulu. Kalau dari aku mungkin di beberapa kementerian sih, semua kementerian itu pasti ada program-program harian atau program-program rutinnya. Kayak misalnya di program kementerian aku sendiri, sosial politik. Di situ kita ada program harian yang setiap harinya berjalan, yaitu Hello Morning. Di situ kita bagi jadwal anak-anak Prefect Student untuk jaga di tangga, ngecek semua perlengkapan atau atributnya untuk masuk sekolah, kayak misalnya akhwat ciput, terus pakai kaos kakinya panjang atau pendek, kukunya panjang atau pendek. Kalau ikhwan itu dia kayak kuku juga kita periksa panjang pendeknya, atau gesper, atau kalau dia di Selasa kita juga ngecek pakai dasi atau enggak gitu. Disiplin banget ya Kak jadi. Harus banget itu. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada dari Humas Bisnis. Nah, Humas Bisnis ini kita banyak banget program kerja harian maupun rutinnya. Kalau di hariannya itu ada Geravo. Geravo itu Gema Food and Drink. Ya, jadi di situ kita buka jualannya, jualan kantin kecil-kecilan. Kantin ya? Iya benar.
Di situ kita jual buat siswa-siswi SMA Negeri Manurani dengan berbagai macam makanan kayak ada risol, tahu, kebab, minumannya kayak ada es teh, es jeruk ya. Wah, beragam banget ya, Kak. Beragam banget, masih banyak lagi jualan-jualan dari Giraffe sendiri. Terus kalau untuk yang rutinnya ada pre-on sama PS Expo ya. Betul. Prion tuh apa, Kak, kalau boleh tahu? Oh ya, kalau pre-on sendiri itu sama kayak orang jualan pada umumnya kayak PO ya, pre-order ya. Di situ. Jadi mereka yang mau pesan makanan dari jualan PS itu, jajanan PS itu bisa pesan secara online melalui WhatsApp anak-anak presiden maupun bisa melalui Instagram. Berarti lewat DM gitu juga bisa ya, Kak? Bisa banget. Di situ ntar kita nanya mau beli apa, mereka mau beli apa, terus mau dianterin ke rumah kah atau mau janjian di mana buat ngambilnya. Oh, jadi itu namanya tadi apa? Pre-on. Ya. Kemudian ada apa lagi, Kak? Ada PS Expo tadi PS aku bilang. Ya, PS Expo ini kita rutin setiap minggu, setiap hari Minggu. Itu kita jualan di CFD. CFD itu kita jualan entah makanan atau air mineral gitu di CFD. Oke, jadi sekian dari Kak Rasya. Kalau dari Kak Ijan tuh kayak gimana nih program kerja yang rutinnya? Aku mau dengar. Kalau setahu saya sendiri tuh ya ini. Yang pertama itu ada dari Kementerian Kreativitas Minat dan Bakat. Nah, itu tuh ada klub. Nah, klub itu berjalannya itu rutin setiap minggu. Jadi klubnya itu isinya ada apa aja? Itu isinya itu ada klub basket, badminton, bahasa, tata boga, dan tari saman. Jadi bagi kalian ini yang minat di antara 5 itu boleh silakan masuk. Nah, klub sendiri tuh di jalannya alhamdulillah rutin. Terus yang kedua itu ada dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, atau biasa kita sebut Kominfo. Jadi dari Kominfo sendiri itu ada konten YouTube. Nah, setiap kementerian itu harus membuat konten YouTube yang udah dijadwalin. Jadi nanti ada jadwalnya, nanti kita bikin, terus nanti sama Kominfonya itu nanti di-post di YouTube. Nah, sama dari Kominfo itu ada yang rutin tuh di Instagram. Setiap ada event, setiap ada proker, setiap ada kegiatan, nanti tuh di-post ya. Di feed IG itu maupun di Reels gitu. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Ada lagi atau sudah? Nah, selanjutnya lagi itu ada ini Kementerian Pendidikan Olahraga. Olahraga sama agama juga ada ntar. Oh iya, agama. Pendidikan olahraga nih. Pendidikan olahraga sendiri itu ada ini jadwal jaga perpus. Ya. Jadi kita tuh nanti dijadwalin yang jaga perpus tuh siapa aja. Kita nyatetin siapa yang masuk, siapa yang keluar. Terus kita juga nyatetin siapa aja yang minjem buku. Nah, itu tuh dicatetin. Untuk jadwalnya sendiri itu bukan dari PS saja, itu seluruh siswa Gema Nurani. Oh, jadi ada jadwalnya untuk seluruh siswa-siswa SMIT Gema Nurani ya? Iya, ada. Terus dari Kementerian Agama juga jangan lupa ya, kita juga ada setiap pagi bareng sama Hello Morning, itu kita selalu style murotal. Jadi setiap pagi anak-anak dari Kementerian Agama itu mereka nyetel murotal melalui speaker gitu. Nah, kalau dari yang aku denger nih semuanya bermanfaat banget nih, apalagi yang setel murotal di pagi hari. Wah, semoga paginya menjadi berkah ya. Amin. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang proker yang terjalankan, terus proker rutin, aku juga mau tahu tentang proker yang belum terlaksana atau akan dilaksanakan pada waktu terdekat ini nih. Ada sih, ada. Apa tuh, Kak? Kalau program kerja ya, Rainbow ya, yang coming soon lah, yang dalam waktu terdekat, coming soon dia ada Rainbow. Rainbow itu kayak bakti sosial yang kita laksanakan. Untuk targetnya itu sebenarnya
panti asuhan, tapi untuk dana atau sumbangannya kita minta lewat teman-teman siswa-siswi SMIT Kementerian gitu, mau berbentuk dana fisik seperti uang atau mau berbentuk barang kayak buku atau pakaian gitu. Nah yang kedua itu kita ada Anastra ya? Iya, Anastra sendiri itu adalah bulan bahasa dan sastra ya. Bulan bahasa dan sastra. Nah itu kita laksanain nanti sekitar bulan November. Wah, dekat ini ya. Udah deket ini. Untuk tanggalnya spill nggak nih? Jangan. Oke. Untuk tanggalnya nanti ya. Nggak boleh. Untuk tanggalnya masih nanti. Tapi untuk bulannya, insya Allah November kita akan laksanakan. Ini kita ngadain Anastra ini untuk merayakan Hari Bulan Bahasa ya. Hari Bulan Bahasa yang jatuh di bulan Oktober nanti. Gitu. Jadi kita konsep sebagai bentuk lomba dengan cakupan wilayah yang cukup luas kali ini. Segimana tuh Kak luasnya? SMP Sejabodetabek. Wah, Sejabodetabek. bener luas banget ya. Aku pikir cuma di Bekasi doang, ternyata Sejabodetabek. Ya, kali ini kita mau eksternal dan langsung Sejabodetabek gitu. Kalau ini tuh maksudnya apa Kak? Ini logo Anastra ya? Iya, ini benar logo Anastra. Benar. Ada filosofi tersendiri dari logonya nggak Kak? Oke, kalau filosofi sendiri ya bisa kita lihat dari warna putihnya, putih yang sedikit itu. Itu kalau kita cari tahu makna putih itu kita sebenarnya lembaran baru. Karena kebetulan untuk pertama kalinya Prefect Student mengadakan lomba atau event dengan cakupan wilayah yang cukup luas, eksternal Sejabodetabek. Jadi makanya kita pilih warna putih yang ada di sini itu karena emang ini program kerja pertama kalinya Prefect Student yang dengan event yang segede gini. Terus untuk warna birunya ya, birunya itu kita memilih karena adanya profesionalitas di dalamnya. Artinya ada profesionalitas di sana. Kita terus ada kepercayaan juga di warna biru itu. Jadi di dalam panitiaan kita juga harus ada profesionalitas dan tetap selalu ada saling percayaannya lah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, untuk di garis-garisnya itu ada warna kuning. Oh iya, gitu. Ada warna kuning di situ. Itu melambangkan keceriaan. Jadi di Anastra ini kita akan mengadakan, walaupun lombanya konsepnya lomba, tapi kita akan membuat Anastra ini seceria mungkin. Jadi untuk teman-teman yang ntar ikut Anastra, kita akan usahakan mereka tetap have fun, mereka tetap ngerasa kayak ini tuh bukan lomba yang harus bikin nervous banget, enggak. Tetap kita pasti ada hiburan-hiburannya gitu. Oke. Anastra ini berarti bentar lagi ya? Bentar lagi, bulan November. Dari namanya aja udah keren banget, pasti acaranya nggak keren dong. Stay tune aja ya teman-teman, apalagi yang mau ikut Anastra ini. Ya, bagi kalian yang penasaran bisa aja dicek sosial media Prefect Student Gema Nurani. Di sini ada IG-nya itu @osis_smitgn_. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube PS SMIT Gema Nurani. Jangan lupa ya di subscribe. Ya. Alhamdulillah kita sudah berbincang banyak banget nih tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Prefect Student SMIT Gema Nurani bersama Kak Rasya dan Kak Ijai. Kegiatan-kegiatannya tuh ternyata benar-benar seru banget ya dan keren-keren banget. Apalagi Anastra ini yang dari Kak Rasya tadi ngejelasin aja itu kayak wah bakal keren banget nih, apalagi eksternal dan baru pertama kali di Prefect Student. Tungguin aja ya. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Developing leader character.